Selamat pagi, saudara. Jumpa lagi bersama saya Jumadi di program Sapa Jambi. Dan pagi hari ini kita akan membahas terkait kasus korupsi yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dan saat ini juga Polda Jambi juga berhasil menangkap atau menetapkan mantan Kadisdik sebagai tersangka. Dan untuk mengetahui lebih lanjut proses penangkapan atau penetapan tersangka ini, kita langsung ngobrol sama Bapak Kasubdi Tipikor Polda Jambi, Bapak AKBP Muhammad Wirawan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Dedi. Terima kasih. Hari ini, Alhamdulillah, sehat. Pak, ini kan juga kasus korupsi di Dinas Pendidikan ini juga cukup besar, Pak. Mungkin boleh jelasin, Pak, proses awalnya bisa Polda Jambi bisa mengembus tindak pidana di distrik ini sendiri, Pak. Oke. Terima kasih, Bang Dedi. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih undangan kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian saya selaku Kasubdi Tipikor mungkin mohon izin menjelaskan terkait bagaimana awal mulanya proses penanganan tindak pidana korupsi sumber anggaran DAK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ini berjalan. Jadi awal mulanya kami berangkat dari adanya pengaduan masyarakat terkait adanya beberapa peralatan praktek di beberapa sekolah SMK itu kondisinya tidak layak pakai dan rusak, kan gitu. Kemudian berangkat dari temuan tersebut, kami juga mendapatkan hasil temuan audit dari BPK RI yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi Jambi. Ada beberapa temuan. Kemudian kami lakukan serangkaian penyelidikan. Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan, baik secara survei lapangan, kemudian pengambilan keterangan pada beberapa pihak, kemudian kami juga mencoba menganalisa ini dalam web e-katalog, ya, karena pengadaan peralatan praktek ini melalui metode pemilihan e-purchasing lewat e-katalog. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, jadi seperti kita merangkai puzzle, ya, kita menemukan indikasi kuat bahwa ada dugaan pada saat itu, ya, persekongkolan di sini terjadi antara para pihak, yaitu antara oknum dari pegawai dinas pendidikan dan juga dengan para calon penyedia, ya, yang difasilitasi oleh perantara atau broker. Demikian. Dugaan awal itu berbentuk apakah fisik yang dibeli itu tidak sesuai jenisnya atau ukurannya atau gimana itu hasilnya, indikasi yang ditemukan dari awal itu sendiri, Pak? Iya, jadi kalau dari hasil penyelidikan kami di lapangan memang terdapat beberapa barang itu yang dia diadakan tapi tidak bisa digunakan karena tidak ada petunjuk seperti manual book, kan, terus tidak ada petunjuk bagaimana menggunakan alat-alat tersebut, ya kan. Kemudian ada juga barang-barang yang harusnya ada tapi tidak ada, gitu kan. Kemudian ada juga yang berdasarkan hasil pemeriksaan ahli itu barang rekondisi, jadi barang yang tidak baru dimodifikasi sehingga seolah terlihat baru. Silva barang bekas jadikan baru ya, lagi. Ada indikasi seperti itu hasil penelitian dari ahli. Nah, itu tuh untuk berapa sekolah, Pak? Dan indikasi awal itu di sekolah mana itu yang kita temukan sih, Pak? Mungkin kalau sekolah mana yang pertama istilahnya informasi itu kami dapat mungkin tidak bisa kami sampaikan di publik, ya, gitu kan, karena menyangkut istilahnya kita melindungi juga ini kan pemberi informasi, demikian mungkin kalau. Nah, itu biasanya modusnya gimana, Pak, yang dilakukan oleh para pihak atau tersangka ini untuk melakukan tindak pidana korupsi ini sendiri, Pak? Ya, jadi kembali lagi tadi berdasarkan hasil penyelidikan kan ditemukan indikasi kuat adanya persekongkolan, ya. Ternyata kami
coba tingkatkan ke tingkat penyidikan, dan di situ tergambar dari hasil pemeriksaan kami adanya komitmen fee sebesar 17% kesepakatan antara broker ya atau perantara dengan oknum pegawai di Dinas Pendidikan ini. Berarti sudah ada dealan fee untuk Iya. dikasih untuk proker ini sendiri berarti? Betul, 17% itu apabila calon penyedia barangnya dipilih sesuai dengan yang sudah disiapkan. Dan mungkin ini proses penyidikan dari kapan nih Pak kita mulai sampai saat ini sudah menetapkan 7 orang tersangka? Mulai start itu di tahun 2024. Tapi kalau mulai penyidikan ya, penyidikan itu seingat saya di Oktober 2024 ya, untuk proses penyidikan awal sampai saat ini. Dan dana korupsi ini dana DAK tahun berapa Pak, dan jumlahnya berapa sih Pak sehingga bisa dikorupsi oleh tersangka ini sendiri Pak? Baik, jadi DAK fisik ini tahun anggaran 2022, jadi total yang dialokasikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi itu kalau tidak salah 122 miliar, terdiri dari pembangunan fisik maupun pengadaan peralatan praktek. Nah, khusus pengadaan peralatan praktek ini nilainya sekitar 62 miliar, 62,1 miliar kalau tidak salah ya. Nah, itulah yang menjadi permasalahan sekarang ini, anggaran yang 62 miliar itu. Pak, dari dana korupsi ini nih, uangnya mengalir kemana aja sih Pak dari pengakuan tersangka itu sendiri Pak? Ya, jadi kalau terkait aliran dana, kembali tadi kita berbicara ada komitmen fee ya 17%. Dari hasil penyidikan yang kami lakukan, memang realisasinya ya berjalannya kegiatan pengadaan peralatan praktek ini belum terrealisasi semua lah gitulah, karena ada beberapa penyedia yang harus menutupi temuan audit ya kan dari inspektorat tadi. Tapi kami yakin bahwa penyidik bisa memiliki alat bukti terkait aliran dana tersebut berdasarkan hasil analisa rekening ya kan, kemudian ada juga keterangan terkait adanya uang tunai yang diberikan juga, demikian. Pak, tapi obrolan kita akan kita lanjutkan setelah jeda berikut lagi ya Pak. Baik, ya terima kasih. Ya, saudara, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Kasubdit Tipikor Polda Jambi, Bapak AKBP Muhammad Wirawan, Pak ya. Pak, dari tadi kan sudah kita jelasin ya Pak, proses penyidikan dari tahun 2024 sampai sekarang. Dan sampai saat ini dari hasil penyidikan sudah berapa orang Pak yang ditetapkan sebagai tersangka, dan dari pejabat di distrik itu eselon berapa aja sih Pak yang sudah ditahan Pak? Baik, jadi untuk total tersangka yang sudah kami proses dari awal penyidikan itu totalnya ada 7 ya kan, 3 diantaranya oknum pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kemudian 4 lainnya ada broker dan penyedia barang dan jasa. Kemudian untuk oknum pegawai Dinas Provinsi Jambi ini 3 orang. Yang pertama, mantan Kadisdik yang bersangkutan itu dalam proses pengadaan ini sebagai pengguna anggaran. Kemudian ada stafnya,
ulangi tadi eselon 1, Kadisdik itu maaf eselon 2 ya. Kemudian untuk stafnya selaku kuasa pengguna anggaran itu eselon 3 ya, kemudian ada 1 PPK kalau tidak salah eselon 4, demikian. Dari 7 tersangka yang sudah ditetap 7 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, prosesnya sekarang apakah sudah ada lanjut di proses persidangan atau masih tahap penyelidikan sih Pak? Baik, jadi dari 7 tersangka tersebut 4 diantaranya kami sudah lakukan pengiriman berkas perkara maupun tersangka dan barang bukti, dan saat ini sudah berjalan ya proses persidangannya, yaitu PPK, kemudian salah satu broker atau perantara, dan 2 penyedia. Kalau untuk mantan Kadisdik sendiri gimana Pak? Prosesnya sudah sejauh mana? Ya. Apakah sudah dilimpahkan ke Kejaksaan atau masih ditahan di Polda Jambi sendiri Pak? Baik, untuk mantan Kadisdik selaku pengguna anggaran ya, kemudian ada 1 PPK, satu kuasa pengguna anggaran dan 1 broker, itu saat ini sudah dilakukan penahanan di rutan Polda Jambi. Untuk perkembangan penyidikan itu sendiri, kami sudah mengirimkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Namun ada beberapa petunjuk yang harus kita penuhi. Ya, alhamdulillah rencana minggu ini insya Allah rampung untuk pemenuhan petunjuk dari jaksa peneliti. Mungkin dalam waktu dekat kita upayakan untuk pengiriman kembali berkas perkaranya, dan tentunya kami terus berkoordinasi dengan jaksa peneliti. Harapan kami perkara cepat P21 dan berkas maupun tersangka dan barang bukti bisa kami serahkan. Dan untuk sampai sini Pak, apakah ada penambahan tersangka baru apa cuma sebatas 7 orang ini aja Pak? Jadi yang jelas penyidikan ini masih terus berjalan ya. Penyidikan ini masih terus berjalan. Kemudian proses persidangan terhadap 4 tersangka sebelumnya itu juga kami terus pantau. Jadi informasi-informasi yang atau fakta-fakta yang muncul dalam persidangan itu juga jadi bahan kami untuk pengembangan proses penyidikan ke depan. Jadi tidak menutup kemungkinan. Berarti selain itu juga dari 7 tersangka yang sudah ditetapkan ini Pak, barang bukti apa saja sih Pak yang sudah disita oleh penyidik Pak? Ya, jadi barang bukti antara lain kurang lebih 700 dokumen ya. Kemudian ada beberapa aset properti berupa tanah yang sudah dilakukan penyitaan. Kemudian ada uang tunai sebesar 8,5 miliar ya. Jadi total uang tunai tadi 8,5 miliar, kemudian dokumen-dokumen tadi juga sudah kita lakukan penyitaan maupun pemblokiran. Untuk ketujuh tersangka ini dikenakan pasal berapa Pak? Apakah pasal yang disamakan atau berbeda sih Pak? Secara umum lah ya, saya sampaikan kalau pasal mungkin tiap ini ada perannya masing-masing, tapi secara umum kita terapkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 18 Undang-Undang pemberantasan korupsi. Namun demikian, khusus terkait 3 tersangka yang saat ini sedang proses penahanan, kami sesuaikan untuk pasal 2-nya itu kami sesuaikan ke pasal 603 ya, karena kita mengacu pasal 3 KUHP, di mana asas Lex Meteor ya kalau nggak salah itu, di mana apabila ada
ketentuan perundang-undangan yang baru itu dipilih mana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Nah, karena 603 ini ancaman pidananya lebih rendah dibanding pasal 2. Demikian. Pak, dari selama proses penyelidikan apakah para tersangka ini kooperatif Pak untuk memberikan keterangan-keterangan ke penyidik sih Pak? Ya, sejauh ini alhamdulillah memang para tersangka ini tidak pernah menghindar dari panggilan-panggilan kami. Namun demikian memang ada beberapa keterangan yang menurut kami mungkin belum sepenuhnya disampaikan secara jujur. Tapi itu kan kembali kepada hak tersangka ya. Gitu. Pak, obrolan kita juga menarik Pak, namun akan kita gali setelah sejarah berikutnya Pak. Baik, terima kasih. Ya, saudara, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Kasubdit Tipikor Polda Jambi, yaitu Bapak AKBP Muhammad Wirawan. Pak, dari tadi kan sudah kita jelasin Pak ya, proses penyidikan sampai jumlah tersangka. Dan upaya kedepannya apa sih Pak yang akan dilakukan oleh tim penyidik Polda Jambi untuk tersangka ini sendiri Pak? Ya, jadi mungkin kembali seperti yang tadi kami sampaikan, penyidikan akan tetap terus berjalan, ya kan? Dan alhamdulillah memang dalam penanganan tipikor di Polda Jambi ini kami mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan ya, Bapak Kapolda Jambi, kemudian atasan langsung kami Bapak Direktur, dan juga kami tetap dipantau ya perkembangan perkara ini oleh Kortas Tipikor dan juga KPK. Jadi setiap saat kita membutuhkan perbantuan dari tim dari Kortas maupun KPK, alhamdulillah sejauh ini mereka support apabila kita ada kendala-kendala. Dan untuk 3 tersangka ini kapan akan dilimpahkan atau dilanjutkan ke proses persidangan Pak? Baik, itu kembali ke tergantung jaksa peneliti ya. Tapi harapan kami target kan minggu ini kita rampung untuk pemenuhan petunjuk dari jaksa peneliti. Mungkin kami akan terus berkoordinasi, semoga dalam waktu dekat berkas perkara maupun tersangka dan barang bukti bisa kita segera limpahkan. Nah, berarti yang 3 ini mantan Kadisdik dan 2 lagi, ini siapa Pak? Yang masih yang sedang ditahan itu selaku kuasa pengguna anggaran yang pegawai Disdik berikutnya. Jadi tadi 1 pengguna anggaran mantan Kadisdik, kemudian kuasa pengguna anggaran salah satu kabid, kemudian 1 lagi broker. Jadi broker ada 2, yang 1 sudah diproses sidang, yang 1 lagi yang saat ini dilakukan penahanan. 2 broker itu ada hubungan keluarga atau hubungan terdekat dari mantan gadis ini sendiri sih Pak, sehingga dia bisa memberikan fee cukup besar ke tersangkanya Pak? Kami belum mendalami lebih jauh hubungannya seperti apa. Yang jelas antara kedua broker ini tentunya pasti punya ikatan atau hubungan kerja ya, yang cukup dekat lah. Gitu. Mungkin itu kalau dilihat dari sistem kerjanya itu gimana Pak? Apakah pemain baru istilahnya Pak ya, pemain baru atau pemain lama sih Pak sudah terbiasa dengan proses-proses seperti ini sih Pak untuk meloloskan suatu proyek sendiri Pak? Kami harus mendalami itu ya, jadi kami tidak bisa berasumsi apakah yang bersangkutan ini pemain lama atau pemain baru. Yang jelas kami sementara ini fokus kepada penanganan perkara yang kami
sedang berjalan ini aja. Dan sampai saat ini total kerugian dari korupsi dana DAK ini berapa sih Pak? Jadi untuk hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK RI itu sebesar 21,8 miliar. Dan alhamdulillah untuk pemulihan aset atau pemulihan kerugian negara ini kami sudah berhasil mengamankan nilai total aset kurang lebih 11,9 miliar ya, yang terdiri dari 8,5 miliar uang tunai, kemudian aset properti yang apabila ditaksir estimasi sekitar 3,4 miliar. Jadi amankan Pak Ya. Nah, mungkin Pak untuk tidak terjadinya tindak pidana korupsi, mungkin dari tim Polda Jambi atau khusus tindak pidana korupsi, apa sih Pak himbauannya kepada pihak masyarakat atau tidak melakukan tindak pidana korupsi ini sendiri sih Pak? Jadi korupsi ini kan tentunya bersinggungan dengan nilai-nilai kejujuran sebenarnya kan, ya, terkait nilai-nilai kejujuran. Jadi membangun nilai-nilai kejujuran itu nggak usah jauh-jauh, kita bentuk dari lingkungan terdekat, dari keluarga dulu gitu. Bagaimana kita jujur kepada keluarga ya, kemudian masyarakat juga bisa berperan aktif untuk mengawasi penggunaan anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah ya. Apabila pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari anggaran negara ini dirasakan mungkin tidak terasa manfaatnya ya, atau ada indikasi penyelewengan, silakan. Banyak saluran-saluran yang bisa digunakan untuk membuat laporan ya, bisa kami Polri, ada juga Kejaksaan, ada juga dari KPK kan gitu. Yang jelas kami jamin untuk masyarakat yang melapor pasti akan kami lindungi identitasnya, demikian. Nah, mungkin ada call center atau tempat khusus Pak apabila masyarakat ingin melaporkan atau melihat tindak pidana korupsi di Polda Jambi itu bagaimana sih Pak supaya bisa melaporkan Pak? Apakah dibuat surat pengaduan khusus atau gimana Pak? Ya, secara resmi silakan buat surat pengaduan khusus yang selama ini berjalan seperti itu. Nanti kami akan tidak lanjuti langsung kepada pelapor. Ya. Pak mungkin boleh minta closing penutup dari Kasubdit Tipikor untuk kasus korupsi ini sendiri sih Pak, dan apa sih harapan dari penyidik agar tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi di Provinsi Jambi sendiri Pak? Ya, jadi harapan kami tentunya proses yang berjalan sekarang ini menjadi pembelajaran bagi para pihak ya, para pihak-pihak belajar dari pengalaman ini agar betul-betul menggunakan anggaran yang sudah dititipkan oleh masyarakat kepada pemerintah betul-betul digunakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku kan gitu. Jangan sampai disalahgunakan sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat dari anggaran yang sudah dikeluarkan tersebut. Pak, sebenarnya masih banyak sih Pak yang mau kita tanya dan bahas terkait kasus korupsi Pak. Namun waktu juga yang membahas batas kita. Namun di lain waktu akan kita bahas selanjutnya ya Pak. Baik, terima kasih banyak sudah mengundang kami kemari. Ya saudara, itulah obrolan kita bersama Kasubdit Tipikor Polda Jambi terkait kasus korupsi di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang sudah merugikan negara mencapai miliaran. Dan jangan lupa saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya.